Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Fisika Itu Mudah dengan saya Agus Rosmanto. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like video ini ya. Karena jika video ini bermanfaat, maka Anda juga akan dapat berkahnya. Dan semoga dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas tentang benda tegar ya, keistimewaan benda tegar. Sebuah batang yang diikat dengan menggunakan tali. Nah, seperti contoh yang tadi. Di sini ada massa sebesar 2 kg dan antara tali dengan batang mempunyai sudut 30 derajat, di mana untuk massa batang sebesar 0,5 kilogram. Tentukanlah nilai T agar sistem seimbang. Oke, kasus seperti ini juga banyak keluar di ujian nasional ya. Kasus seperti ini juga banyak keluar di ujian nasional. Nah, sebelumnya pada channel sebelumnya kita sudah melakukan simulasi dengan kasus seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghitungnya berapakah nilai T supaya sistem seimbang. Oke, jika sistemnya seperti ini, ada sebuah batang. Jadi ini adalah batang atau benda tegar. Masanya itu 0,5 kg. Nah, di mana pada ujungnya terdapat sebuah massa, digantung sebuah massa sebesar 2 kg. Nah, sekarang berapakah tegangan tali supaya talinya tidak putus? Nah, di sini kita buat dulu gaya-gaya yang bekerja di sini. Nah, karena di sini ada tegangan tali, maka tegangan talinya itu kemana? Ke atas. Nah, karena dia menahan benda ini, sehingga tegangannya menuju ke atas. Lalu apalagi di sini ada gaya berat. Nah, ada gaya berat. Nah, kita punya massa batang. Massa batangnya itu 0,5 kg. Nah, tentunya batang ini juga mempunyai titik berat. Nah, di mana titik beratnya itu? Di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah. Sebesar 0,5 kilogram. Sini 0,5 kilogram. Oke, kemarin kita sudah dapat ya dengan panjangnya ini. Panjang batang sebesar 1 meter. Nah, ini W, saya kasih nama W1, ini W2, ini T. Pusat massanya di sini. Nah, baik, sekarang kita akan coba menyelesaikan soal seperti ini. Jadi, caranya karena sistem seimbang, maka sigma tau sama dengan 0. Nah, ini yang berlaku. Oke, sekarang kita tentukan dulu arah taunya di sini atau arah torsinya. Oke, kita lihat ini sebagai tau 1. Kita lihat di sini. Tau 1. Nah, jika ada gaya berat ke bawah, maka sistem akan berputar ke sana. Coba diperhatikan. Pusat masanya di sini. Jika ada massa di sini, maka dia akan berputar kemana? Dia akan berputar
berlawanan arah jarum jam. Maka di sini taunya positif. Nah, tau satunya positif. Nah, ini juga ada tau di sini untuk W2. Nah, jika ada gaya berat ke sini, maka dia akan berputar kemana? Ke sana. Nah, sehingga dia berlawanan arah jarum jam. Taunya juga positif. Nah, jika ada sebuah benda menarik ke sana, sistemnya ini, maka dia akan berputar kemana? Maka benda ini akan berputar ke sana. Jika ini ditarik ke atas, dia akan berputar ke searah jarum jam, sehingga dia mempunyai tau negatif. Oke, seperti yang kita ketahui, saya buat dulu rumus taunya. Tau sama dengan, ada dua rumus tau ya. Nih, F kali R. Ini untuk yang tegak lurus. Nah, tau sama dengan F R sin theta. Nah, ini untuk gaya yang sudah tegak lurus. Nah, ini untuk yang mempunyai sudut atau sudutnya lebih kecil dari 90. Nah, oke, langsung saja kita masukkan. Nah, kalau kita lihat di sini sudutnya berapa? Di sini sudutnya 90. Sehingga kita menggunakan rumus yang di atas. Nah, langsung saja 0 sama dengan di sini W1 kali R1. Oke, kenapa kita pakai W? Kenapa enggak pakai F? Di sini kan rumusnya F, sementara di sini kita pakai W. Nah, perlu diketahui gaya itu bermacam-macam namanya. Ada namanya W, ada namanya F, ada namanya T, tergantung pada kondisi atau konteks soalnya. Jika benda itu merupakan, jika dalam soal gaya itu merupakan gaya dorong atau gaya sebuah tarikan menggunakan kontak langsung dengan tangan, itu biasanya disimbolkan dengan F. Yang ini disimbolkan dengan F. Nah, jika dia berupa gaya berat, maka gaya itu disimbolkan dengan W. Nah, jika dia berupa tali, misalnya kalian ingin menarik sesuatu, kalian mengikat sesuatu, terus kalian tarik, itu biasanya nanti gaya itu disimbolkan dengan T, yaitu tegangan tali yang ditimbulkan oleh tarikan kalian tersebut. Nah, karena di sini yang dia menggunakan gaya berat, maka F ini berubah menjadi W. Oke, kita lanjutkan ya. Ditambah W2 kali R2. Nah, karena di sini dia juga membentuk sudut 90. Nah, coba dilihat di sini. Ini dia membentuk sudut. Nah, membentuk sudut. Sudutnya 30 derajat. Nah, terus di sini juga negatif, sehingga min F. Nah, di sini dia pakai apa? Dia pakai T kan? Nah, maka F ini kita ganti pakai T. T kali R sin alfa theta. Maaf. Oke. Nah, kita cari dulu W-nya. Di SMP mungkin kalian sudah pelajari ya. W itu sama dengan M kali G. Nah, tinggal kita ganti aja nanti. M, berarti M1 di sini nilainya berapa? 2. Gravitasi, ini G ini gravitasi. Berarti 10. R1 berarti dari sini sampai sini. Nah, berapa? 1 meter. Plus 1. Plus W2. W2 berarti masa yang ini 0,5 kali 10. Gravitasinya ya 10. Terus R2 berarti karena dia berupa batang tegar, maka dihitung dari sini sampai tengah-tengah. Ini sebesar 1/2 berarti 0,5. Kenapa kita ngitung dari tengah-tengah? Karena dia merupakan batang homogen dan merupakan benda tegar. Jadi perlu dicatat, jika di dalam soal disebutkan terdapat ada batang homogen dan tidak disebutkan letak titik beratnya, maka dapat dipastikan titik beratnya itu berada di tengah-tengah. Jika di dalam soal ditentukan tempat posisi titik beratnya, maka disitulah tempat
pusat beratnya. Tapi jika tidak ada di dalam soal ditentukan titik beratnya, maka dipastikan titik beratnya itu berada di tengah-tengahnya. Nah, dikurangi. Nah, T yang ditanyakan ya, berarti di sini T. Nah, R. Nah, RT-nya ini yang mana? Yang ini. Dari sini sampai sini. Ini yang menjadi R-nya. Nah, berapa panjangnya? 1 meter. Nah, kali 1 aja. 1 sin. Nah, besar sudutnya berapa? 30 derajat. 30 derajat. Berarti di sini 0 sama dengan 2 kali 10 kali 1 20. 0,5 kali 10 5. 5 kali 0,5 yaitu 2,5. Dikurangi. Nah, T kali 1 T sin 30 setengah. Nah, 0 sama dengan 20 kali 2,5 yaitu 22,5 dikurangi T setengah. Ini pindah ruas ke samping menjadi positif. Nah, 22, berarti T sama dengan 22,5 bagi setengah. Nah, membagi setengah itu sama dengan mengalikan 2. Berarti 2,5 kali 2 berapa? 45. Oke, berarti jawabannya T sama dengan 45 Newton. Oke, paham? Nah, ini sering keluar di ujian nasional. Tidak cuma sering keluar di ujian nasional, di ujian semester juga sering keluar ya, bahkan di ulangan harian. Nah, jadi saya harap kalian memperhatikan. Oke ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share. Karena jika video ini bermanfaat dan suatu saat orang lain membukanya, maka kalian juga akan dapat berkahnya. Yang berkahnya tidak akan putus-putus selama video ini dibuka oleh orang lain. Oke ya, sukses.